Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tadi udah sarapan belum? Kenapa belum? Bangun siang dulu. Ya nanti kalau punya istirahat bisa kami dia buat sarapan. Bisa dilihat kanan kiri temannya ada yang tidak hadir. Ada juga hadir. Lanjut aja ya yang nggak hadir. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apa dan tahu Tentang alam dan Nah, pada pagi hari ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik nantinya dapat menganalisis dampak negatif kerusakan alam bagi kehidupan masyarakat dengan benar. Yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik mampu mengidentifikasi dampak positif pelestarian alam bagi kehidupan masyarakat dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Jazir. Jazir, silakan memimpin doa. Siapkan. Berdoa mulai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, alangkah baiknya kita bernyanyi bersama. Berdiri, ayo. Kecil, keluarkan sabun. Terima kasih. Lalu punya video pembelajaran nanti disimak ya, nanti ingatnya ada apa aja. Iya. Terjadi ketika air meluap karena hujan yang terlalu deras. Air hujan mengalir menuju selokan yang kemudian akan diteruskan menuju induk sungai. Namun, apa yang terjadi ketika selokan tersebut tersumbat oleh sampah? Hal tersebut sama seperti saat kita mengalirkan air pada bambu. Jika air terus-menerus mengalir, apa yang terjadi? Bukankah air dalam bak mandi akan meluap? Hal yang sama terjadi pada selokan yang tersumbat. Selokan yang tersumbat menyebabkan air tidak bisa mengalir. Ia akan tertutup seperti lingkungan. Ketika kapasitasnya sudah penuh, air pun akan meluap dan menyebabkan terjadinya banjir. Itulah salah satu akibat jika kita melewatkan tanggung jawab kita, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Bencana alam yang kedua sebagai akibat dari kelalaian manusia dalam menjaga alam adalah hutan. Hutan merupakan paru-paru dunia. Karena hutan akan memberikan banyak oksigen bagi manusia. Pohon-pohon yang ada di hutan bisa ditebang namun harus memiliki syarat atau kriteria tertentu yang kita sebut sebagai tebang pilih. Namun, karena keserakahan dan keragusan manusia, terkadang mereka suka menebang pohon sembarangan, bukan dari pohon yang telah memiliki syarat untuk ditebang. Akibatnya, hutan pun menjadi gundul. Kemudian, hewan akan mengalami kebingungan. Mereka akan mencari tempat lain untuk hidup. Hutan yang dulu juga dapat menyebabkan bencana tanah longsor. Mengapa demikian?
Ketika hujan turun sangat lebat, maka daun-daun dari pohon akan menampung air hujan, sehingga air yang turun menuju tanah dalam bentuk tidak besar. Dengan demikian, tanah dapat secara perlahan menyerap air hujan yang kemudian akan diserap oleh akar tanaman. Nah, tadi di video ini kerusakannya ada apa aja? Banjir. Terus apa satunya? Tanggul. Nah, tadi menyebabkan jadinya banjir disebabkan oleh nanti sekolahnya menjadi tertuai. Dapat banjir. Nah, tadi kan juga ada penggundulan hutan. Ya, itu kenapa kok bisa disebut kerusakan? Karena apa? Misalnya tentang apa nanti kalau misalnya nanti kalau yang hewan-hewan itu di hutan nanti nggak punya mati nah ini coba amati ini kan ada gambar ini apa? Ini apa ini? Ini pencet apa ini di sini ada Tanggul. Nah itu merupakan kerusakan atau pelestarian? Nah baik, pada materi ini kita akan belajar mengenai bentang alam, karakteristik dan bentang alam, upaya menjaga pelestarian lingkungan alam, dampak negatif kerusakan alam bagi kehidupan, dan dampak positif pelestarian alam bagi kehidupan. Nah apa sih itu bentang alam? Ada yang mau membacakan? Boleh. Siapa yang mau? Ya, Mas Sasa, silakan. Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, bagian gunung, kawah, sungai, laut, dan lain-lain yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Nah, jenis bentang alam sendiri itu yang di daratan ada gunung dan pegunungan, ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Nah, kalau di perairan itu ada sungai, laut, danau. Nah ini ragam bentang alam Indonesia wilayah daratan. Nah, yang pertama itu ada pegunungan dan gunung. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung tinggi, luas dan memanjang. Pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata seperti Gunung Bromo. Gunung apa lagi ada yang tahu? Gunung Slamet. Ya itu gimana? Jawa. Dan itu merupakan permukaan yang lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Yang kedua selanjutnya ada lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah darat yang cekung dan rendah dibanding di daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung kiri dan kanan sungai. Ngarai merupakan lembah yang memiliki ukuran dalam dan luas. Biasanya wilayah ini banyak digunakan untuk bercocok tanam dan pemukiman. Nah contoh lembah ngarai itu adalah lembah Baliem di Papua dan ngarai Sianok di Sumatera Barat. Yang selanjutnya yaitu ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu wilayah daratan yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, contohnya itu yang daerah dataran tinggi di mana ada kalau Dieng. Nah, ini contohnya di Dieng ya, itu merupakan dataran tinggi yang berada di daerah Dieng. Ada yang pernah ke Dieng? Saya belum. Saya pernah sampai video aja itu. Yang belum, silakan ke sana ya. Ibu kenapa yang di fotonya? Ibu kemarin. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Nah itu biasanya yang di daerahnya itu banyak kayak sawah. Siapa yang di daerahnya? Sekitar pegunungan sawah. Pegunungan. Apa? Sawah. Banyak. Baik kan? Selanjutnya ada ragam bentang alam Indonesia wilayah perairan. Yang pertama itu boleh dibacakan sungai. Sungai merupakan saluran air tawar yang berasal dari sumber alamiah dengan arus yang mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Arus sungai di wilayah tinggi umumnya lebih jelas dibanding arus sungai di area hilir sungai. Arus sungai itu terjadi karena adanya proses pengiriman dan pembakaran yang diakibatkan arus sungai di sepanjang aliran sungai. Ada yang pernah lihat sungai atau yang pernah sungai? Ini sungai tadi. Sungai apa sungai? Sungai bu. Kalau sungai terpanjang banyak,
ikan seperti dan ikan. Dan siapa yang sering main ke laut? Saya. Pernah menyelam di lautan seperti ini? Belum. Kalian coba, iya. Ada? Nggak ada. Saja itu ada dalam berbentuk yang terisi air dalam jumlah yang banyak, aliran sungai dan aliran dan air. Selanjutnya ada apa yang jaga pelestarian lingkungan alam. Nah kita kan biasanya itu kalau beli jajan mesti kan pakai kaki ya. Itu tidak merupakan upaya menjaga pelestarian. Nah, besok-besok kalau mau jajan bawa tempat sendiri ya. Iya. Minum juga bawa. Berarti kalau pakai alimentar itu nggak ada. Iya, bagus. Kalau bayar sendiri pakai. Nah, upaya menjaga pelestarian itu ada penggunaan sampah plastik, mengelola sampah dan menanam pohon. Nah, mengelola sampah ini maksudnya itu kan biasanya kalau di tempat wisata itu kan ada tempat sampah yang ada tulisannya. Ya. Ada organik sama jangan zaman dari kerusakan alam bagi kehidupan. Ada apa aja? Siapa yang mau baca? Ya mbak salah. Satu, kesehatan masyarakat terancam. Dua, pencemaran lingkungan. Tiga, kerugian ekonomi. Empat, kemarahan global. Nah, dia tahu maksudnya ini pakai masker. Kesehatan Mungkin dari ada ya polusinya yang penyakit. nanti biasanya kan banyak yang kayak pakai toner terus ngebut-ngebutnya. Ini maksudnya. Dan selanjutnya ada dampak positif pelestarian alam bagi kehidupan. Yang pertama adalah mencegah bencana alam, dapat mencegah bencana alam. Yang kedua melindungi keanekaragaman hayati. Yang ketiga kualitas udara menjadi lebih baik dan bersih. Dan yang terakhir yaitu mendukung sektor pertanian. Cara menjaganya itu gimana? Karena apa? Apa? Cara menjaga Iya, reboisasi, menanam pohon. Nah, kalian itu sering-sering ya kalau bisa di samping rumahnya ada lahan kosong. Nah itu menanam pohon atau apa? Nanti bisa panen sendiri, nggak usah beli. Jadi di sini. Nah, sekarang materinya sudah selesai. Dan sekarang kan waktunya mengerjakan LKPD. Sebelum ke LKPD, bukunya media. Nah, di sini ada tulisannya dampak positif dan dampak negatif. Nah, tadi kita sudah belajar tentang upaya pelestarian dan kerjaan. Nah, itu ada ditaruh ya, itu merupakan dampak positif apa dampak negatif. Silakan maju satu-satu, nanti silakan pilih yang di bawah. Saya bro. Kalau mau bro. Kerusakan ekosistem dampak negatif. Ayo yang mau maju lagi. Ya. Ayo yang maju ayo. Banjir. Jangan takut ya, hati-hati. Dengan berapa saja dulu. Bilang dia belum bertahan. Nah, ketika anak-anak sudah maju, sudah menempelkan. Tapi coba, Mas Firman, apa? Pemanasan global termasuk negatif. Dapat apa? Banjir. Dampak negatif. Ya, nah ini kan anak-anak sudah benar semua. Berarti anak-anak sudah paham ya. Dampak positif dan negatif. Kerusakan dan kerusakan apa? Karena sudah paham, sekarang kita waktunya mengajarkan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, paham.
mengajarkan, tulis nama anggota kelompoknya. Di sini sudah ada nama anggota kelompok. Nah, nanti di atasnya sini ditulis nama kelompok berapa. Nah, yang di lembar selanjutnya itu ada bacaan. Semoga kamu jangan baca. Ini sedikit bacaannya ya, dibaca dulu, nanti baru dijawab di lembar berikutnya. Nah, peserta yang dapat dilakukan komunikasi berdasarkan tersebut, nanti jawabannya bisa ditulis di kotak yang sudah disediakan. Dan yang kedua, bagaimana dampak positif dari upaya pertanian atas kehidupan. Sudah paham anak-anak? Beri waktu 1 menit untuk mengerjakan dan silakan dikerjakan ya. Jadi kalau ada yang bisa hubungan bisa ditanyakan. Silakan dikerjakan. Bisa? Ya. Dibaca dulu ya. Oh, belum. Lagi membaca. Baru diisi. Jangan lupa nama anggotanya tulis. Udah bisa? Sudah selesai. Nah, kelompok mana yang mau maju? Kelompok 2. Ya, jawab semuanya. Nah, kalau yang mau diperhatikan ya, nanti kalau ada jawaban yang beda bisa katakan makan. Ayo, Kami dari kelompok 3, aku Farida. Aku Malah. Di sini kami akan adalah KKB. yuk kerjain. Soal pertama. Bukannya boleh. Ini baca bagus. Bukannya pelestarian yang pertama tidak membuang limbah sungai secara sembarangan. Ada yang beda? Ya. Siapa dari kelompok Mana 2? tuh kafe yang mencemar lingkungan? Oh, betul. Ya. Oh, kayak Iya, tidak membuang sampah sembarangan. ada yang beda? Ya. Apa dari kelompok Menjaga kebersihan. yang jaga kebersihan itu di komisi ini ya. Yang jaga kebersihan itu salah satunya bersama ada besarnya. Membuat tempat khusus untuk pembuangan limbah. Pembuangan Yang kedua, dampak positifnya tidak banjir tidak lakukan pembuangan di batas mas. ada yang Menjaga ekosistem. Soalnya kalau baru itu kan sampai sini. ya. Jadi Sampai sini deh. iya. Sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah berani maju. Kita beri tepuk salut. Oke, tepuk salut. Nah, untuk biar kalian lebih paham, ini punya kuis. Nanti dijawab bersama-sama ya. Ya, jawab ayo ya, semangat. Pertanyaannya enggak? Jawaban ada.
Yuk. Ready. C. Foto sih. Ya, makannya dipersiapkan makannya. Nah, yang mana? Itu tuh. Iya. Yang lain tuh nggak jawab. Apa Ini bawah diri. ini? Ya. Berikan contoh kesalahan lingkungan hidup. Pertanyaan ke-8 kurang lagi. Ayo, Repo ya. B. Mbak, Ayo yang kanan. sih ada doang, yang doang. Kanan. Ini ya. Jauh ya. Pertanyaan terakhir, apa saja perilaku yang tidak menjaga lingkungan? Benar. Benar semua ya. Maka ya dapat bonus. Ya karena pembelajaran dari ini telah selesai, tentunya kita harus menyimpulkan nanti kita belajar apa aja tentang ada berapa? Ada dua. Ada apa aja? Yang perairan ada? Ya. Sudah apa semua ya? Sudah masuk semua kayaknya. Sudah masuk besok IPA lagi. Nah, adakah pembelajaran atau materi yang sulit pada hari ini? Tidak ada. Itu Hafalin. besok lagi makanya itu Masih ya nggak salah. Nah, kalian paling suka tadi waktu apa? Kalau tadi murid ya suka. suka tapi sedikit saja. Ada kebanyakan soalnya. Yang perasaan kalian setelah mempelajari materi pendalaman dan dampaknya senang? Senang dulu, aku mah senang terus. Nah, terima kasih karena sudah mendengarkan dan antusias pada materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti kalau pulang
terjadi. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa belajar, jangan main terus. Kalau main terus tuh jadi tinggal. Nggak boleh. Nah, tadi kan sudah dibuka dengan berdoa. Sekarang adalah dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Firman, ayo Mas Firman. Kita masuk dulu siap. Berdoa mulai. Nah, kan sudah berdoa, kan kita mau pulang. Tapi itu ada soal evaluasi. Nanti bisa dikerjakan di rumah, jangan menyontek. Bisa berdoa ya. Makasih ya. Terima kasih ya Bu Nanti.